Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 6? Semoga kalian semua selalu dalam rahmat Allah Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa dalam teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa secara detail. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan dalam teks haruslah jelas dan tidak membuat pembaca atau pendengarnya bingung. Agar pembaca atau pendengar dapat memahami isi teks, ada beberapa kaidah bahasa yang harus dipenuhi. Kaidah tersebut di antaranya penggunaan kalimat efektif dan kata baku. Apakah yang dimaksud dengan kalimat efektif dan kata baku? Bagaimanakah ciri-ciri kalimat efektif? Siapkan buku dan alat tulis kalian. Dengarkan penjelasan materi ini sampai selesai. Waktunya belajar bahasa Indonesia. Jangan. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalimat efektif terdiri atas struktur kalimat yang tepat, yaitu tersusun atas subjek, predikat, objek, dan keterangan, serta diksi atau pemilihan kata yang tepat. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri, di antaranya 1. Kalimat lugas. 2. Ketepatan dalam kalimat. 3. Kalimat hemat. Mari kita kupas satu persatu ciri-ciri kalimat efektif tersebut. Ciri kalimat efektif yang pertama, kalimat lugas. Maksudnya, kalimat tidak berbelit-belit. Kalimat sederhana dengan menggunakan kata baku dan menulis hal-hal yang penting saja. Mari kita lihat contoh kalimat lugas. Contoh kalimat tidak efektif yang tidak lugas. Baik mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London pada tahun 1925. Letak ketidakefektifan kalimat tersebut adalah para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kata para menunjukkan arti banyak, sedangkan kata bapak-bapak dan ibu-ibu berarti banyak bapak dan banyak ibu. Bentuk kalimat efektif yang pertama yaitu menghilangkan kata para. Bentuk kalimat efektif yang kedua yaitu dengan cara mengubah kata ulang bapak-bapak dan ibu-ibu. Ciri kalimat efektif yang kedua yaitu kalimat tepat. Maksudnya, struktur kalimat yaitu subjek, predikat harus berurutan dan bermakna logis, serta tidak bermakna ambigu. Contoh kalimat tidak efektif yang tidak tepat. Televisi ayah yang antik itu dijual murah. Kalimat ini ambigu. Apakah televisi yang antik atau ayah yang antik? Bentuk kalimat efektifnya adalah televisi yang antik milik ayah itu dijual murah. Ciri kalimat efektif yang ketiga,
kalimat hemat. Maksudnya, tidak memuat kata yang memiliki kesamaan arti. Contoh kalimat tidak hemat. Imam naik ke atas panggung menerima penghargaan. Kata naik tentu bermakna naik ke atas. Bentuk kalimat efektifnya adalah imam naik ke panggung untuk menerima penghargaan atau imam ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Ingat, baca satu persatu kalimat dalam paragraf saat menganalisis kalimatnya efektif atau tidak. Kata baku adalah kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata baku bisa kalian cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal atau resmi. Kata non-baku adalah kata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata non-baku juga bisa kalian cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh kata baku dan kata non-baku berikut ini. Tugas. Kerjakanlah latihan soal Google Form dari gurumu dengan memasukkan kata sandi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.